Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudha Maharani dari kelompok 4 mata kuliah Sastra Anak yang bernama. Perkenalkan, nama saya Regita Renardinisi. Saya NPM 10 kelompok 4 Sastra Anak. Bersama dengan NPM 17 dari kelompok Sastra Anak. Rayu Kinasi, NPM 20 kelompok 4 Sastra Anak. Kura-kura, di mana kamu? Aku di sini, di seberang sungai. Perjuangan si Kancil karya Nira Ayu Kinasi. Di sebuah hutan belantara terdapat sebuah perkampungan yang dihuni oleh beberapa keluarga binatang. Di antaranya keluarga bangau, bebek, kijang, dan lainnya. Pada suatu hari, terjadilah suatu peristiwa yang meresahkan penghuni perkampungan itu. Kejadian berawal pada pagi hari. Saat itu induk kambing menangis dan berteriak bahwa anaknya hilang. "Anakku hilang, anakku satu-satunya telah hilang," sambil menangis. Tetapi ia tak tahu siapa penculiknya. Kemudian burung hantu selaku tuan hakim di kampung tersebut akan melacak keberadaan anak kambing dan mengetahui siapa kira-kira penculiknya. Kemudian burung hantu meminta tolong pada anjing untuk menghendus siapa penculik anak kambing. Dan anjing pun berkata, "Aku sama sekali tidak dapat mencium jejak si penculik itu. Sepertinya si penculik itu telah menyebar semacam ramuan di sekitar rumah ini." Lalu kerbau berkata, "Tapi kita harus menemukan siapa pelakunya demi kenyamanan warga kita." Dan anjing berkata, "Baunya bukan warga hutan belantara ini." Lalu burung hantu berkata, "Maksudmu, kita telah kedatangan penculik dari luar hutan ini, begitu?" Anjing pun berkata, "Ini hanya perkiraan saya saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan, karena hanya perkiraan saya saja, Tuan Hakim." Keesokan harinya di pagi hari, Pak Bangau heran. Siapa yang memangsa ikan peliharaannya? Dan Pak Bangau justru menuduh teman-teman arisan sang istri, yaitu Bu Bangau, yang memangsa dan menghabiskan ikan peliharaannya. Pada malam hari, anak bebek berpamitan pada ibunya untuk tidur malam. Ternyata tak disangka-sangka, saat ia tengah tidur pulas, kamar tidurnya didatangi oleh seekor hewan buas yang mencekam dan memangsanya. Dan saat pagi hari, tiba-tiba ibu bebek terkejut mendapati sang anak telah tewas mengenaskan. Kemudian pada pagi hari, anjing mengidentifikasi siapa yang menewaskan anak bebek itu, dan ia mencium bau sebangsa anjing. Lalu pada malam harinya, para kera mengelilingi hutan untuk si skambling sambil menjaga agar tidak ada jatuh korban lagi. Namun tak disangka, kali ini yang hampir menjadi korban adalah anak kijang. Untung saja induk kijang berhasil menendang pemangsa anaknya. Ternyata di luar rumah telah ada yang mengepung untuk mengejar si pemangsa itu.
karena sudah terlalu banyak yang menjadi korban. Burung hantu selaku tuan hakim di hutan itu, ia meminta tolong pada Kancil untuk menelusuri seluruh hutan dan berharap saat si Kancil kembali, Kancil membawa sang pelaku yang memangsa anak-anak hewan. Si Kancil pun langsung melakukan tugas yang telah diperintahkan oleh burung hantu. Kancil pun berangkat untuk menelusuri hutan belantara dengan ditemani dua kawannya, yaitu Babi dan Musang. Mereka menelusuri hutan belantara membutuhkan waktu yang sangat lama, kira-kira 1 bulan lamanya. Saat telah sampai di tengah hutan, sembari beristirahat, Kancil melakukan penelusuran, sembari mengamati siapa si pelaku itu, dan cara menaruh satu kantung berisi ikan segar, dan ia meninggalkan kantung itu untuk mengetahui sang pelaku. Dan ternyata pelakunya adalah serigala. Kemudian Kancil, Babi, dan Musang meneruskan perjalanannya menuju gunung yang terletak di ujung hutan belantara itu, di mana di sanalah tempat serigala bersembunyi. Di sana Kancil akan menjebak serigala itu. Setelah sampai di atas gunung pada malam hari, Kancil menaruh sebuah batang bambu yang telah ia runcingkan, dan ia juga melumurinya dengan darah yang sudah diberi racun. Karena Kancil yakin bahwa serigala akan tertarik memangsa darah itu. Tak lama kemudian, serigala pun datang menghampiri darah itu, dan ia menjilat darah itu hingga ia tewas. Akhirnya serigala pun tewas, dan Kancil, Babi, Musang membawa serigala itu turun ke kampung untuk ditunjukkan pada burung hantu selaku tuan hakim. Pada akhirnya, seluruh warga belantara merasa lega karena serigala telah tertangkap dan ia tewas. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Berkat perjuangan si Kancil menelusuri hutan belantara 1 bulan lamanya. Terima kasih.